Selamat datang di Potwasin, podcast pengawasan intern edisi keempat. Mau kepo? Potwasin aja. Yang rajin dong Put bikin podcast. Oke, siap Bang, tapi bantuin ya Bang. Siap. Ngomong-ngomong nih Bang Gilang kan tahun depan dapat Satya Lencana. Berarti sudah 10 tahun menjadi seorang ASN. Pernah nggak ada yang minta tolong ngerjain sesuatu, terus ngiming-ngiming ke Bang Gilang gitu Bang, hadiah atau apa gitu? Nggak boleh dong Put, itu namanya gratifikasi. Nah, kalau ada yang ngasih 100 juta, masih nolak. Waduh, gede juga ya. Emang kamu mau ngasih? Aminin aja dulu Bang kalau punya tabungan segitu. Amin. Kalau 100 juta buat aku nih yang masih golongan 2 itu tuh terbilang sangat banyak banget Bang. Iya sih Put, 100 juta tuh gede banget loh. Emang kenapa sih kamu ngomongin 100 juta? Nah, pada kesempatan ini kita kedatangan tamu. Beliau ini dapat rezeki nomplok sebesar 100 juta rupiah. Malah distorin ke KPK. Bang Gilang tahu nggak namanya Bang? Udah di briefing tadi. Juga sih Bang. Oke, lanjut bintang tamu Potwasin kali ini namanya Pak Wahyu Listiantara. Selamat datang Pak. Bapak Wahyu Listiantara ini dari PT Kereta Komuter Indonesia. Rombongan kereta pada kenal kali ya Bang? Anak rocker. Iya. Belum tentu juga ya Pak ya. Belum tentu lah. Oke, beliau ini pernah mendapatkan penghargaan dari KPK karena melaporkan gratifikasi yang beliau terima senilai 100 juta. Langsung aja untuk cerita selengkapnya silakan Pak Wahyu Listiantara. Selamat datang Pak Wahyu di Potwasin. Gimana Pak tadi perjalanan ke sini? Naik kereta Pak? Alhamdulillah. Naik kereta jauh, turunnya dari sini. Stasiunnya jauh. Oke Pak, terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Boleh cerita sedikit Pak, kapan Bapak menerima gratifikasi dan berapa jumlahnya? Baik ya, jadi pada saat saya dulu menerima ya hadiah atau pemberian ya, kalau sekarang kata kerennya gratifikasi kan gitu. Jadi pada saat itu tanggal sekitar 29 Juli ya, 29 Juli saya terima. Terus tanggal 30 Juli saya sebelumnya malamnya saya sudah megang ini duit beli rumah atau beli mobil atau mau apa ini kan gitu. Tapi hati ini takut, ini nanti bermasalah nggak nih saya kan gitu, saya bermasalah nggak. Makanya pada saat malam itu setelah sholat ya Isya, ngobrol dengan istri, ini gimana gitu. Udah sih serahkan aja ke kantor, ke pengendali gratifikasi. Saya masih mikir ke kantor nanti di kantor saya bermasalah enggak? Takut juga, terima takut, nyerahin takut, kan gitu. Nah, tapi malam itu langsung sambil kalaupun bermasalah ya sudah kan itu. Memang kalau dua-duanya nih disimpan bermasalah, dilaporkan bermasalah ya sudah. Memang nasib saya jelek lah gitu. Kalau orang kerja itu nggak bagus gitu aja kan itu. Nah malam itu saya telepon ke rekan-rekan di pengendali gratifikasi, saya laporkan, Bu, saya mau melaporkan adanya penerimaan gratifikasi saya. Oh ya sudah Pak, besok pagi kita ketemu di kantor. Gitu. Malam tuh mikir aja saya. Setelah pagi pun masih mikir saya. Saya udah ke bank ini, saya di bank. Pegang uang udah saya pegang. Saya masih mikir ke kantor enggak kan gitu. Sampai akhirnya bismillah saya ke kantor, kalau bermasalah ya sudah kan itu. Ternyata di kantor teman-teman di pengendali, meskipun saya juga sering mengikuti webinarnya, tidak setakut apa yang saya gambarkan. Saya serahkan di situ dikasih petunjuk prosesnya, saya serahkanlah hari siang itu ke pengendali gratifikasi. Saya isi formnya, diklarifikasi kronologi singkatnya sama teman-teman di pengendali, karena teman-teman juga kaget juga,
Loh banyak sekali Pak. Itu banyak sekali Pak. Jangan banyak sekali Pak, saya juga bingung ini kan gitu. Bapak saja 100 juta dibilang besar ya Pak. Gimana saya Pak? Itu. Ya sampai pada saat setelah ya saya serahkan terproses di pengendali, terlanjut diteruskan ke KPK ya sama rekan-rekan di pengendali. Itu seterusnya sampai di bulan Agustus ada konfirmasi dari pihak KPK dan berlanjut pada klarifikasi ya, dari klarifikasi dari unit gratifikasi KPK kepada saya. Dan setelah agak lama, agak panjang juga penetapannya itu ya mungkin karena KPK itu kan juga di unit gratifikasi banyak yang dilaporkan, banyak yang diurusi ya. Jadi berurutan kan itu. Jadi setelah penetapannya itu hampir di bulan ya bulan 10 lah itu penetapan itu gratifikasinya itu adalah diambil milik negara. Tapi prosesnya ya tidak semenakutkan awalnya kan itu, baik dari awal di unit pengendali gratifikasi kami sampai di KPK klarifikasi ya aman-aman aja. Mungkin karena nggak tahu ya Pak, jadi ya karena nggak tahu kan itu. Iya. Dan nggak usah nyoba-nyoba juga. Jangan sampai dong Pak. Iya. Itu tahun 2019 2020. 2020 ya Pak? Baru ya, Pak? 2020, baru tahun kemarin ya Pak ya? Tahun kemarin. Sepengetahuan Bapak, itu jumlah gratifikasi terbesar yang dilaporin ke KPK jangan-jangan Pak? 100 juta itu? Mungkin kalau di 2020 mungkin ya, karena saya nggak mengikuti rilis di 2020, tapi kalau yang paling besar ya di 2016 itu yang kami tahu ya waktu itu ada 10 miliar kalau nggak salah di 2016 kan. Kalau 100 juta itu mungkin belum yang terbesar lah gitu. Tapi nggak tahu kalau di tahun 2020 sehingga di KPK seperti apa kan itu. Tapi buat kita gede banget ya Put. Bukan gede lagi Bang, gede banget. Saya bisa belanja skincare. Kalau perempuan Pak, 100 juta tuh udah beli macem-macem. Jadi Pak, Bapak kapan memutuskan untuk melaporkan gratifikasi ini? Terus apakah Bapak langsung kepikiran, ini tuh bukan hak saya, atau ada peristiwa lain yang menyebabkan Bapak ngeh nih kalau ini tuh gratifikasi? Ya, jadi pada saat saya terima itu pertamanya ya karena pemberi dengan saya pemberi itu juga sebelumnya juga kami sudah kenal lama ya kan. Sehingga pada saat diberi itu ya kalau dibilang ngeh ya ngeh juga sih, kalau dibilang enggak ya enggak juga kan itu karena hanya pembungkus kalimatnya yang membuat saya benar juga kan itu. Ini saya terima kan itu. Tapi di perjalanan sampai di rumah sampai dengan saya serahkan itu kan banyak berkecamuk dalam pikiran dan hati saya yang ya memang butuh bicara dengan orang yang bisa menguatkan keputusan kan itu. Nah, kebetulan saya berbicara dengan orang yang tepat ya, dengan rekan-rekan tim pengendali gratifikasi KCI itu dan istri ya, sehingga kesadaran saya cepat pulih kembali kan gitu. Tidak pingsannya lama-lama, kalau bahaya kalau pingsannya lama kan gitu. Jadi banyak pertimbangan kan gitu, sehingga keputusan itu bulat itu ya ini bagian dari gratifikasi karena berkaitan dengan tupoksi kan itu. Demikian yang pernah dialami kan itu. Jadi waktu Bapak melaporkan gratifikasi itu Bapak sempat ngobrol dulu dengan keluarga ya Pak ya, dan teman rekan-rekan gitu Pak? Ya, saya ngobrol dengan keluarga iya, terus dengan teman rekan kerja dan teman-teman pengendali ya, pengendali di unit pengendali itu yang paling memberikan masukan yang positif. Jadi lebih baik diserahkan, masalah nanti kedepannya seperti apa, apakah ini menjadi milik Bapak atau milik negara, biar nanti ada tim yang melakukan penilaian sendiri kan itu. Sehingga kalaupun jadi milik Bapak ya memang alhamdulillah ya, murni tidak ada permasalahan kan gitu. Kalau menjadi milik negara ya berarti ada berkaitan dengan tupoksi Bapak, sehingga Bapak aman
tidak bermasalah kalau menyimpan ini kan gitu. Jadi kan banyak nih Pak yang katanya orang berilmu paham bahwa gratifikasi itu haram, namun kurang kesadaran. Apakah kesadaran anti korupsi ini memang sudah Bapak tanamkan kepada keluarga sejak Bapak mulai berumah tangga? Ya, memang menanamkan kesadaran bahwa ini hal-hal kecil yang menyangkut dengan korupsi, gratifikasi di keluarga memang sudah ditanamkan ya, baik mulai dari saya sekolah, baik dari orang tua, ditambah lagi pada saat sudah berkeluarga dan bekerja, itu memang ditanamkan ya, gratifikasi itu bukan rezeki kan itu. Jadi konsep gratifikasi yang mengatakan itu rezeki atau apapun itu ya sangat salah kan itu. Jadi gratifikasi adalah bukan rezeki. Jadi di kantor pun juga banyak banner yang terpasang, slogan-slogan tentang gratifikasi yang mengingatkan setiap saat kita di setiap sudut ruangan itu, lorong itu pasti ada lihat slogan gratifikasi. Untuk edukasi gitu ya, kan Pak ya. Untuk edukasinya kan itu. Ya secara tidak langsung kan kalau kita ngeliat poster setiap hari kan jadi nempel meskipun zoomnya sebulan sekali kan gitu. Tapi di bawah alam sadar kita sudah tertanam ya Pak. tertanam lah itu kan itu. Jadi di pola berpikirnya itu kita dengan setiap hari membaca kan itu jadi selalu teringat kan itu. Tuh Put, kayaknya bisa diterapin juga tuh Put. Nanti kalau kamu berkeluarga. Amin, doakan ya Bang Gilang, doain ya Pak. Saya doain supaya cepat dapat jodohnya dulu kan. Amin ya Allah, amin. Ya kita mau doain keluarganya ini samawa tapi jodohnya belum ada kan gitu. Udah ada jodohnya, Pak, Bud, ya? doain aja ya. Udah ada deh Pak. Terus Pak, tadi kan udah disinggung sedikit ya Pak ya, bagaimana proses yang Bapak melaporkan, terus jangka waktunya itu berarti yang terlibat dari Bapak melaporkan ke tim pengendalian ya Pak ya. Ya. Habis itu baru ke KPK ya Pak. Betul. Itu prosesnya kira-kira 2 bulan ya Pak ya. 2 bulannya Agustus, Juli ya, 30 Juli saya melaporkan dan menyerahkan. Agustus 2 minggu kemudian diverifikasi oleh gratifikasi KPK dan klarifikasinya di bulan Agustus. Di bulan 10 itu penetapan. Jadi penetapannya. Jadi di proses Agustus itu ada klarifikasi, di bulan 10-nya penetapan. sebelum lapor ada isian form atau apa gitu Pak? Iya. Ke tim pengendalian tadi itu ya Pak? Iya, dari pengendali itu ada kita isi form yang disiapkan dari KPK ya, form yang dari KPK, dan dari form itu di-upload melalui aplikasi Goal-nya KPK gitu. Jadi pada saat yang upload ataupun yang mengisi ke aplikasi Goal KPK ya rekan-rekan dari UPG ya, pengendali. Sebetulnya saya sendiri juga bisa melakukan pelaporan langsung tanpa melalui unit UPG, melalui aplikasi. Aplikasinya bisa kita download di handphone, sudah bisa juga. Play Store gitu ada ya Pak? Play Store itu jadi mempermudah kan itu, mempermudah dari KPK itu mempermudah kepada ya pelayanan masyarakat lah kan bahasanya mungkin seperti itu, atau kepada ASN atau yang lain, karena banyak yang laporannya. Tapi kan masih banyak nih Pak yang beranggapan bahwa proses gratifikasi ini untuk melaporkan gratifikasi ini ribet, sehingga jika menerima gratifikasi mungkin dalam jumlah yang kecil itu memilih jumlah yang besar, mohon maaf, untuk memilih diam. Atau terkadang mereka berpikir ini tuh uang rakyat, terus dikembalikan ke rakyat, sehingga gratifikasi yang diterima ya udah disedekahkan saja gitu Pak. Yeah. Gimana sih Pak Bapak menanggapi hal ini? Apakah dengan pengalaman Bapak melaporkan gratifikasi, orang-orang di sekitar Bapak pernah curhat seperti ini? Ya, jadi memang masih banyak kita akui ya bahwa banyak rekan-rekan yang mungkin ada dari beberapa lah ya,
yang masih berpikiran bahwa ini adalah uang rakyat ya, kembalikan untuk rakyat melalui sedekah. Tapi kan tidak semudah itu. Ya kan, kalau beramal itu kan tangan kanan memberikan, tangan kiri nggak boleh melihat, bahasanya kan seperti itu. Tapi kan tidak seperti itu juga. Sumbernya dari mana dulu kan itu. Nah, ini yang perlu di edukasi tentang gratifikasi, bahwa apapun ceritanya yang berkaitan dengan tupoksi ya pasti akan berkaitan dengan gratifikasi. Itu pemberian yang diberikan dari rekan kerja, pihak ketiga, segala macam yang berkaitan dengan tupoksi kita ya pasti itu gratifikasi, bukan uang rakyat untuk rakyat kan gitu. Demikian. Bagus sekali Pak jawabannya. Tadi Pak yang bulan Agustus itu ada klarifikasi ya Pak dari KPK. Kira-kira pertanyaannya apa aja ya Pak? Kurang lebih pertanyaannya dari klarifikasi dan konfirmasi ya. Itu ada kronologi pemberian ya, terus nominal gratifikasi jumlahnya. Jadi itu kita jelaskan kronologis, kita ceritakan dari awal muasalnya bagaimana, itu terus nominalnya itu seberapa besar kita sampaikan ya. Jadi ada kronologi pemberian, nominal gratifikasinya, terus status hubungan pemberi, jadi kaitannya pemberi dengan kita ini berkaitannya apa kan itu, apakah hubungannya apa ya Pak? Ya hubungannya ada rekan kerja atau memang benar-benar pemberian dari yang tidak berkaitan tupoksi kan itu. Tapi kan selama kita menduduki jabatan ya pasti nggak mungkin kan Mas Gilang tiba-tiba datang ke tempat saya, ini Pak Wahyu saya kasih uang segini, saya beramal untuk Pak Wahyu kan gitu, kan enggak kan gitu. Nah itu terus kedudukan dan jabatan pelapor dan pemberi itu yang saya sampaikan tadi ya, itu berkaitan. Terus tugas pokok fungsi saya ya di pekerjaan dan kaitannya dengan apa, pihak ketiganya apa kan itu. Terus kebijakan yang berlaku di kami di KAI Komuter atau KCI ya, kebijakan tentang pengendalian gratifikasi itu sudah kami juga terima juga, bagaimana penerapannya itu sehingga bisa terlaksana. Terus konfirmasi dari tim gratifikasi, baik dari konfirmasi dari unit pengendali kami dan dari gratifikasi KPK, itu gak banyak. Jadi pertanyaan memang ditanya, tapi kalau bahasa bercandanya saya, kalau dibilang gak ditanya ya tetap ditanya kan itu. Dan klarifikasi kan ditanya, teman ditanyanya tidak pada hari ini dan tidak apakah Anda dalam keadaan sehat, kan itu. Kalau pada hari ini pertama kan itu pertanyaan pertama pada hari ini. Kedua apakah Anda dalam keadaan sehat, nah itu namanya BAP. Jadi kita ditanya tidak melalui dua fase ini kan gitu. Jadi klarifikasinya berbeda dengan proses pertanyaan di BAP. Dan klarifikasi itu pasti enjoy dan serilek mungkin ya, tidak melakukan tekanan kan gitu. Beda dengan permasalahan yang berkaitan dengan hukum kan itu. Kalau klarifikasi dengan apa yang ditanyakan dari teman-teman klarifikasi ya, kalau ditanyakan nanti salahnya keplesetnya jadi BAP kan gitu. Jadi klarifikasinya itu ya pertanyaan yang santai seperti ini, ngobrol ya. Kayak kita bikin podcast ini ya Pak ya. Seperti inilah ngobrol santai gini lah gitu. Jadi nggak ada yang merasa ditekan gitu, nggak ada ya Pak ya? Itu nggak ada pressure lah di situ. Berarti jadi kayak diskusi biasa ya, seperti kayak ini. diskusi seperti inilah. Okay. Jadi Pak, setelah melaporkan gratifikasi ini, pemberi gratifikasi juga diberi sanksi atau tidak Pak? Untuk beberapa kasus yang sifatnya dengan yang saya tahu ya dari edukasi yang kami terima, kalau kaitannya dengan kebijakan itu akan diberi sanksi. Tapi khusus dengan kasus saya, karena tidak ada dengan kebijakan ya, itu tidak diberi sanksi itu. Jadi hanya diberikan pembinaan. Gitu. Mohon maaf Pak, ini mungkin agak sedikit masuk. Jadi kan kalau dari saya baca nih Pak di berita kan terkait dengan gratifikasi Bapak ini kan itu dikasih, maaf Pak kalau nggak salah buat ini beli rumah gitu ya Pak ya.
Iya, betul. Dan Bapak berani menolak ya Pak ya. Hebat sekali Pak, inspiratif sekali Pak ya. Nah, kira-kira Pak ada pesan yang ingin disampaikan nggak Pak ya? Kayak buat saya sama Putri nih kan yang masih mencicil-cicil ya Pak ya. Apa yang penghasilannya biasa-biasa aja gitu. Atau buat orang-orang yang penghasilannya udah gede tapi masih mau nerima duit gratifikasi gitu Pak. Ya. Memang saya diberikan ya untuk bahasa pemberiannya adalah untuk membuat ya Mas Wahyu ini saya kasih untuk DP rumah karena Mas Wahyu sekarang kan masih ngontrak kan itu. Silakan nanti DP rumahnya ya dilanjutin sendiri kan itu. Oh iya kan itu. Tapi itu kan tidak saya kembalikan untuk ya ke gratifikasi kan itu. Nah, bagi rekan-rekan ya baik yang sudah atau masih pelaksana lah ya itu. Ya, masih pelaksana lah ya. Kayak kita ini Ya, Pak. bekerjalah sesuai dengan tupoksinya aja kan itu. Bekerja sesuai tupoksi masing-masing, terapkan akhlak dan 9 nilai anti korupsi tanamkan dalam diri. Itu ya mudah-mudahan dengan menerapkan akhlak dan menyadari 9 nilai anti korupsi ya kita akan bisa bekerja enjoy kan itu. Tidak ada tekanan, tidak merasa dibayang-bayangi bahwa ini kepentingan siapa itu tidak akan pernah kita punya terpikir seperti itu. Baik kita tupoksinya ini ya ini apa yang kita lakukan ya itu yang kita lakukan. Aturan saya begini, itu aja. Jadi slogan di kami juga banyak yang tentang gratifikasi, tentang ya akhlak, terus ya itu tadi slogan-slogan tentang ya gratifikasi lah ya itu demikian. Jadi Pak, dari sekian banyak kita mengobrol, pelajaran yang bisa kita petik di sini yang pertama, gratifikasi itu bukan rejeki ya Sopwas. Ingat, gratifikasi bukan rejeki. Terus yang kedua, harus paham isi pesan yang disampaikan. Yang ketiga, bekerja sesuai dengan tupoksi, tanamkan akhlak, dan yang terakhir menerapkan 9 nilai anti korupsi. Benar gitu Pak? Betul begitu. Makasih banyak Pak Wahyu sudah berbagi pengalaman dan cerita mengenai gratifikasinya Pak. Baik Mas Gilang. Saya Gilang dan Putri, mohon maaf Pak jika ada kesalahan kata, salah tingkah dalam perekaman podcast ini ya Put ya. Kita mohon maaf. Saya mohon maaf Pak. Iya. Ya Mbak Putri, Mas Gilang terima kasih sudah ya. Kami dari KAI Komuter bisa mengisi di Podwasin-nya BPKP Podwasin podcast pengawasan intern. Itu. Ya, itu terima kasih banget. Oke Sopwas, menarik banget pembahasan Podwasin edisi kali ini mengenai gratifikasi. Kalau Sopwas punya ide atau ada yang ingin Sopwas ketahui, bisa langsung komen di kolom komentar. Pastinya nanti kita akan mengundang narasumber yang berkompeten dalam bidangnya ya Bang Gilang. Ya, tentu saja. Sekali lagi terima kasih Pak Wahyu sudah meluangkan waktunya. Saya dan Putri merasa terinspirasi sekali ya Put ya. Dan kita mendapatkan insight baru nih kayak tadi 9 nilai anti korupsi ya Put ya. Kayaknya saya habis ini mesti ngecek itu tuh apa aja itu. Dan tarik itu. Yang penting gratifikasi bukan rezeki. Ya. Boleh diulang lagi Put? Gratifikasi bukan rezeki ya Sopwas. Oke Sobas, terima kasih Sobas. Kami berdua undur diri dulu. Jangan lupa saksikan terus Podwasin, podcast pengawasan intern. Mau kepo? Podwasin aja. Dadah.